adik-adik. Senang sekali kita bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu di udara. Bersama dengan Kak Vita, Tante Emma, dan Kak Kesha. Hey semuanya, apa kabar kalian semua? Sehat-sehat terus ya selama di rumah aja. Ya, jangan lupa kalian harus selalu makan makanan yang bergizi ya. Dan sering istirahat juga yang bagus. Ya, istirahat yang cukup. Jangan sering makan gorengan. Oke adik-adik, hari ini kita akan berpetualang dalam cerita firman Tuhan yang luar biasa. Kalian sudah tidak sabar kan? Ya. Ya, kita akan mulai ibadah kita. Kita akan mulai dalam doa ya. Ayo kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang begitu dahsyat dan luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan, untuk kekuatan, untuk mama papa, untuk kakak adik, untuk semua teman-teman yang luar biasa yang selalu ada bersama kami dan mengasihi kami. Dan terima kasih untuk segala berkat, pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus yang baik, kami mau memuji Tuhan, kami mau menyenangkan hati Tuhan, dan kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Tolong kami ya Bapa, supaya kami bisa mendengar firman Tuhan dengan baik, dan kami bisa mengerti kebenaran firman Tuhan, dan kami bisa melakukan kebenaran firman Tuhan itu di dalam hidup kami. Tolong setiap kami ya Bapa, jadikan kami sebagai pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji Tuhan, kami siap untuk menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik kita mau memuji Tuhan. Wah lagunya sering banget. Lagu lama. Happy ya, happy ya. Iya, pakai gerakan ya. Pakai gerakan. Yang kecil-kecil juga nih. Happy ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekarang kita mau nyanyi lagu Biarpun Gunung-gunung Beranjak ya. Kalian ikuti pakai gerakan ya. Oke, siap. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Masih semangat nggak adik-adik? Masih. Iya, harus dong tetap semangat. Sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Kalian simak baik-baik ya kebenaran firman Tuhan. Oke adik-adik. Selamat pagi adik-adik semua. Iya. Sudah mandi belum ya? Iya. Ya. Hari ini Tante mau cerita tentang sesuatu yang biasa mungkin pernah adik-adik mengalaminya. Tapi belum terasa ya, kita sekarang sudah
masuk bulan Desember. Wah, iya. Nah, Bentar adik-adik lagi lihat ada merah-merah. ada ada dekorasi-dekorasi. Iya. Sudah mendekati Natal. Kita sudah masuk tanggal 6 Desember. Sebentar lagi kita akan merayakan hari Natal. Ya. Jadi hari ini kita masih minggu ketiga dari tema besar yang Tante sudah katakan, yaitu rencana Tuhan tidak pernah gagal. Nah, minggu lalu Tante sudah cerita kalau Yusuf dimasukkan kemana ya oleh Potifar? Dimasukin ke masukin penjara, ke Tante. penjara. Dalam penjara ya. Iya, sedih Dia di banget. sana berapa lama? Ayo, berapa lama ya itu? Hah, 1 minggu, 2 minggu. Enggak. Lama, Tan. Berapa 2 lama, tahun Tan? loh. 2 tahun. Wow. Dia 2 tahun di penjara. Lalu sekarang kita mau dengar cerita bagaimana Yusuf berada dalam penjara. Iya, tapi dalam bentuk video. Iya, kan di Mm. nanti kita akan dengar ada 3 orang yang mimpi. Oh ya, 3 orang. Nah, Yang tapi mimpi. yang di video nanti cuma 2 orang dulu. Iya. Ya. 2 orang dulu yang mimpi yang kita akan saksikan bersama-sama, ya. Nah, videonya bagus sekali. Jadi semua perhatikan. Nanti Tante tanya Iya loh loh, setelah Tante mau sudah tanya ya. nonton ya. Apa adik-adik nonton benar-benar enggak atau main-main saja. Oke, sekarang kita saksikan apa yang dialami oleh Yusuf sementara dia berada di dalam penjara. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sesudah semuanya itu terjadilah bahwa juru minuman Raja Mesir dan juru rotinya membuat kesalahan terhadap tuannya. Maka murkalah Fir'aun kepada kedua pegawai istananya, kepala juru minuman dan kepala juru roti itu. Dalam penjara tempat Yusuf dikurung. Demikianlah mereka ditahan beberapa waktu lamanya. Pada suatu kali bermimpilah mereka keduanya, baik juru minuman maupun juru roti Raja Mesir yang ditahan dalam penjara itu. Ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya. Lalu kata Yusuf kepada mereka, Bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku. kemudian juru minuman itu menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Katanya, Dalam mimpiku itu, tampak ada pohon anggur di depanku. Pohon anggur itu ada 3 caranya. Buah anggur itu kuambil, lalu kuperas ke dalam piala Firaun. Kemudian kusampaikan piala itu ke tangan Firaun. kata Yusuf kepadanya, Beginilah arti mimpi itu. Ketiga carang itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini, Firaun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu. Dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dahulu kala. Tetapi ingatlah kepadaku, apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ikhwalku kepada Firaun. Dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. kepala juru roti, berkatalah ia kepadanya, Aku pun bermimpi juga. Tampak aku menjunjung 3 bakul berisi penganan. Ada berbagai-bagai makanan untuk Fir'aun. Tetapi burung-burung memakannya dari dalam bakul yang di atas kepalaku. Yusuf menjawab,
Beginilah arti mimpi itu. Dalam 3 hari ini, Firaun akan meninggikan kau dan menggantung kau pada sebuah tiang, dan burung-burung akan memakan dagingmu dari tubuhmu. Dan terjadilah pada hari ketiga, hari kelahiran Fir'aun, maka Fir'aun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Kepala juru minuman itu dikembalikannya ke dalam jabatannya, sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Fir'aun. Tetapi kepala juru roti itu digantungnya, seperti yang ditakbirkan Yusuf kepada mereka. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Sudah ya? Iya. Yusuf di dalam Ternyata penjara. di penjara Iya, Ternyata ketemu terjadi apa ya? Iya, Ada berapa orang Ada- yang mimpi di iya. penjara itu? ada Ayo. temennya. Oh, aku tahu tante. Ah, Yang mimpi itu ada 2 orang. Aku Iya. tahunya 2 orang di video 2 orang. Heeh. Itu adalah juru minuman dan juru roti. Iya, juru Bener minum kan, Tan? Firaun sama juru roti. minuman Iya. dan juru roti dari Firaun. Iya, dari Firaun. Mereka dimasukkan dalam penjara karena mereka mungkin sudah melakukan kesalahan. Iya. Jadi mereka mimpi. Terus Mm-mm. lalu mereka ceritakan mimpi itu kepada Yusuf. Yusuf bisa nggak mengartikan mimpinya? Bisa, Tan. Terus kan bisa. Yusuf mengartikan tuh kalau mimpi juru minum itu ya, kan dia mimpi tentang memeras itu buah anggur. Terus dia ngasih menuangkan itu anggur itu ke pialanya Firaun. Nah, itu artinya dia akan kembali ke jabatannya. Gitu arti mimpinya. Kalau Kalau juru juru roti roti? itu serem. Ya kan? Kasihan juga ya. Artinya serem, Kes, ya kan? Ya kan mimpinya yang bawa bakul itu loh. Ya kan bawa bakul berisi roti itu makanan, tapi bakulnya dipatuk, makanannya dipatuk, Makanan dipatuk sama rotinya dipatuk burung-burung sama ya. burung-burung. Itu artinya dia akan Gantung. digantung, terus tubuhnya dipatok sama burung-burung. Ih, serem ya artinya. Serem sekali. Iya. Ya mungkin karena juru roti itu sudah melakukan kesalahan Iya. yang amat besar sehingga dia harus dihukum mati. Nah, lalu sebelum juru minuman itu dibebaskan, Yusuf bicara sama juru minuman itu, kalau kamu sudah keluar, jangan lupa saya. Ceritakanlah pengalaman saya, peristiwa yang saya alami ini kepada Firaun. Karena saya masuk penjara tanpa melakukan kesalahan. Ya, juru minuman pikir, oh ya baik. Iya, tapi lupa ya, Tan. Sampai di luar dia sudah senang, Lupa. dia lupa sama Waduh, kasihan Yusuf ya. Nah, jadi Lupa. Yusuf lebih lama lagi. Iya dong. Dia harus berada di penjara 2 tahun. Lama sekali 2 tahun itu ya. Nah, lalu kan di awal Tante sudah bilang ada 3 orang yang mimpi. Kan baru Iya. 2 yang mimpi. Baru 2 orang. Yang ketiga ini siapa ya yang mimpi? Kira-kira ada yang bisa tahu adik-adik? Kepala siapa? penjara kali, Tan? Kan dia di penjara. Salah, bukan. Iya. bukan. Yusuf, Tan. Yusuf itu kan suka mimpi. Oh, iya. Tukang mimpi dia, pasti dia Tukang mimpi itu. mimpi. Iya kan Yusuf, Tan? Yusuf, Tan. Salah. Kok bukan Kali sih? ini Siapa Keisha ya? dan Kavita salah deh. Siapa ya? Kes? Siapa dong? Ternyata Hah? yang mimpi orang yang ketiga yang mimpi adalah Firaun sendiri, Raja Mesir yang mimpi. Oh, Firaun. Iya. Wah, mimpi apa tuh? Mimpi Satu apa, Tan? malam waktu apa sih, Tan? Firaun tidur, dia bermimpi. Iya. Dia mimpi dia sedang berdiri di tepi sungai Nil. Oh, dia Lalu pergi keluarlah dari sungai Nil 7 lembu yang gemuk-gemuk. 7 lembu gemuk-gemuk. Mereka Yang sehat ke ya, Tan. tepi sungai Nil dan makan rumput. Kemudian muncul lagi 7 lembu yang kurus kering. Keluar dari Muncul sungai yang Nil. kurus kering. Berdiri di sampingnya, Tan. Berdiri di samping yang gemuk-gemuk. Terus apa yang terjadi sama mereka? Apakah mereka berantem, bertengkar, Iya, berkelahi. berperang? Kalau Kalau berperang bertengkar pasti siapa yang menang? Ayo. yang gemuk-gemuk Yang yang, gemuk sehat lah. Pasti yang gemuk ya menang ya. Iya. Ternyata enggak. Mereka enggak bertengkar juga. Cuman
Yang kurus kering itu datang terus langsung makan itu lembu yang gemuk. Wah, satu lembu kurus makan satu lembu gemuk. Tapi apa yang terjadi? Tapi kalau misalnya itu Tan, ya lembu yang gemuk makan lembu yang kurus makan lembu yang gemuk, jadi gemuk dong yang lembu kurus. Pasti jadi langsung jadi Iya, sehat. langsung jadi gemuk. Seharusnya besar. begitu ya, seharusnya begitu. Iya dong. Ternyata enggak. Yang kurus itu sudah makan yang gemuk, lembu yang gemuk, masih tetap kurus aja. Masih tetap kurus. Masih tetap kurus. Kok bisa Nggak begitu? gemuk-gemuk. Mimpinya aneh. Aneh. Terus Firon kaget kan, dia Iya, bangun. 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 Dia bingung juga dengan mimpinya. Tapi dia pikir-pikir dia nggak bisa tahu artinya lah. Jadi dia tidur lagi. Waktu dia tidur, dia mimpi lagi. Oh, Mimpi mimpi yang sama lagi? Tan. Nggak sama, mimpinya beda. Nah, Oh. kali ini dia mimpi ada satu tangkai bulir. Dari Bulir. tangkai itu keluar 7 bulir yang bagus, yang gemuk-gemuk, yang berisi. Iya. Kemudian tampak juga 7 Bulir bulir yang gandum yang Kurus, kurus-kurus, layu. layu. Terus Lalu? apa yang terjadi? Yang Iya. 7 bulir yang kurus, Kurus? itu makan 7 bulir yang gemuk-gemuk itu. Hah? Yang kurus makan yang gemuk. Kok Ternyata bisa? yang kurus itu tetap kurus aja, Iya. gak gemuk-gemuk. Aneh banget mimpinya. Iya, Jadi- mimpinya Firaun kok aneh. Iya. Iya. Kira-kira Jadi- artinya apa ya? Waktu bangun, Hah? Firon kan jadi pikiran, Iya, Iya, kepikiran. pasti apa kepikiran. arti mimpi saya itu? Sampai 2 kali saya mimpi. Lalu dia panggil orang-orang pintar yang ada di istana. Dia punya orang-orang pintar. Lalu dia ceritakan mimpinya. Ayo sekarang coba kalian artikan mimpi saya. Gak ada yang Ada. bisa. Oh, gak ada yang Nggak bisa. ada- Gak nggak ada yang ada tahu. yang ngerti, Mereka Tan. bilang, aduh mimpi Firon ini terlalu sulit untuk kami bisa Oh. mengartikannya. Lalu tiba-tiba si juru minuman, Oh, baru dia, ingat. dia dengar itu. Ya, Lalu baru dia ingat. datang kepada Firon, dia bilang, aduh Pak Firon maaf, saya selama ini melupakan apa yang sudah saya janji kepada teman saya waktu saya di tahanan dulu. Ada seorang teman saya di tahanan 2 tahun yang lalu, dia bernama Yusuf. Waktu itu saya mimpi dan juga teman saya juru roti juga mimpi. Lalu Yusuf itu yang mengartikan mimpi saya dan arti yang dia berikan itu tepat terjadi. Karena setelah 3 hari saya dibebaskan. Tapi teman saya yang juru roti 3 hari dia digantung. Dihukum. Itu sesuai dengan yang Mimpinya. dimimpikan. Oh, dia baru ingat sama Nah, Yusuf. jadi Firon coba Firon panggil Yusuf untuk mengartikan mimpi Firon. Lalu Firon bilang, baik. Sekarang cepat pergi ke penjara, keluarkan Yusuf dari penjara. Dikeluarkan dong Yusuf. Yusuf kan waktu keluar harus mandi bersih. Iya. Oh iya, mau ketemu raja. pakai baju Potong yang rambut cukup dulu. bagus. Ya, mungkin janggutnya sudah muncul di Panjang. fungsi cukur ya. Iya. Hmm. Jadi ganteng Tampaknya dong. ganteng Jadi ya. cakep. Lalu Yusuf datang menghadap Firaun. Lalu Firaun tanya, kamulah yang pernah mengartikan mimpi dari juru minuman saya dan juru roti. Iya Firaun. Nah gitu. Lalu Firaun mulai ceritakan mimpinya. Dia menceritakan mimpinya. Lalu Yusuf bilang, mimpi Tuhan itu diulang 2 kali. Itu berarti apa yang ingin Tuhan lakukan itu benar-benar akan dia lakukan. terjadi. Oh. Tapi 2 mimpi itu satu aja artinya. Oh, artinya sama ya, Tan? Ya, sama. cuma diulang 2 kali untuk menegaskan bahwa arti yang akan saya sampaikan itu benar-benar akan terjadi. Oh. Jadi 7 lembu yang gemuk dan 7 bulir gandum yang berisi itu melambangkan 7 tahun kelimpahan. Wah. Jadi Firaun selama 7 tahun kelimpahan ini tanah Mesir akan berlimpah dengan makanan. Semua tanaman-tanaman akan memberikan hasil berlipat kali ganda.
Selama 7 tahun Iya. amat melimpah dengan makanan. Tapi setelah 7 tahun akan datang 7 tahun lagi kelaparan yang menggambarkan lembu yang kurus dan bulir gandum yang, layu. Kurus layu juga. itu yang kering itu. Akan ada kelaparan sampai orang nggak pikir lagi bahwa pernah ada kelimpahan. Kelaparan itu membuat tanah Mesir ini kering sehingga tidak ada tanaman yang menghasilkan apa-apa. Jadi Firaun, saya usulkan Tuan Firaun harus mencari seorang yang bisa mengumpulkan makanan pada waktu 7 tahun kelimpahan itu. Iya. Supaya rakyat Tidak bisa mati. Mendapatkan makanan pada waktu 7 tahun Kelaparan. kelaparan. Jadi Jadi- menyimpan ya Tan, menyimpan persediaan. Harus jadi Disimpan. harus buat gedung-gedung, Gudang-gudang. gudang-gudang penyimpanan makanan. Iya. Dan harus dilakukan bukan di satu kota, beberapa kota di Mesir. Iya. Didirikan gudang-gudang yang Gudang-gudangnya besar. banyak. Lalu Firaun berpikir, kira-kira siapa ya? Orang yang tepat. Ya, pasti kamulah Yusuf, yang aku Yusuf. akan angkat kamu. Jadi orang yang akan mengumpulkan makanan pada waktu kelimpahan. Wah, Jadi luar biasa. sekarang aku angkat kamu untuk memimpin Mesir di bawah saya, orang kedua ya. Iya. Dari Yusuf hebat. saya orang yang pertama sebagai Firaun, kamu yang kedua, tapi yang menguasai semua itu sehingga dalam masa kelaparan nanti rakyat Mesir tidak mati kelaparan. Wah, Yusuf hebat Luar Jadi- biasa Yusuf. Yusuf dikasih baju kebesarannya Wow. Firaun. Dikasih cincin meterainya Firaun. Dikasih kalung emas dari Wah, yang kalung juga. bagus banget. Iya. Makin cakep. Dan Yusuf berdandan atau beri Pakai- pakaian dan pakaian semua orang itu Mesir ya? seperti orang Mesir. Iya. Karena dia memang mau memerintah di Mesir kan. Iya. Jadi sekarang dia jadi orang gede ya. Iya. Lalu Firaun suruh bawa Yusuf naik kereta saya keliling Mesir Wah, keliling Mesir. supaya rakyat tahu bahwa sayalah yang mengangkat Firaun menjadi orang kedua di Mesir. Mesir. Jadi waktu kereta itu lewat, orang-orang akan berteriak, hidup Yusuf, Yusuf. hidup Wah, Yusuf. Bersorak-sorak luar biasa ya. Wah. Itu Tuhan yang menyertai Yusuf ya kan? Iya, Yusuf Tuhan jadi yang orang yang hebat sekarang di Ah, Mesir. Tuhan yang menyertai. Dan pelajaran kita hari ini, Iya, Nah. pelajaran kita. Tuhan yang menyertai Yusuf dan memberkati Yusuf. Iya. Karena Yusuf memiliki hati yang mengasihi Tuhan dan menjadi orang kesayangan Tuhan. Seperti yang kita pelajari minggu lalu. Jadi tema besar dari 4 hari minggu, masih ada 1 kali hari minggu lagi tentang Yusuf. Di mana rencana Tuhan tidak pernah gagal. Memang Tuhan sudah berencana agar Yusuf menjadi orang kedua di Mesir untuk memelihara bangsa-bangsa waktu itu dari kelaparan yang akan menimpa selama 7 tahun. Iya. Tuhan sudah menentukan Yusuflah yang akan memelihara orang-orang Mesir dan juga orang-orang yang lain di keliling situ yang mengalami Termasuk kelaparan. bangsa Israel ya, Ya, jadi luar biasa ya. Iya. Walaupun Yusuf harus mengalami Penderitaan masa-masa yang yang sulit. Iya. dalam penjara lagi, tapi Yusuf tetap setia kepada Tuhan. Yusuf tetap percaya kepada Tuhan dan Yusuf selalu mau menjadi orang kesayangan Tuhan. Ya, jadi adik-adik semua mungkin punya mimpi juga. Kira-kira Tuhan mau pakai siapa saja ya?
Iya. Siapa saja untuk menggenapi rencana Tuhan. Adik-adik pun bisa Tuhan pakai untuk menggenapi rencana Tuhan. Jadi Betul. mungkin adik-adik punya mimpi, punya cita-cita. Iya. Nah, Keisha cita-citanya apa ya? Keisha mau jadi apa? Punya rencana untuk masa depan. Dokter. Ya aku pengen jadi dokter hewan, tapi aku suka Dokter sekali sama hewan. hewan. Kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, biar Tuhan yang akan menggenapi rencananya yang indah dalam kehidupan kita. Yes, right. Nah, adik-adik, aplikasi firman Tuhan untuk minggu ini adalah what is your dream? Ya, apa impian kamu? Bukan mimpi kamu semalam, tapi apa impian kamu? Apa cita-cita kamu? Apa harapan kamu untuk masa depan kamu? Kamu bisa ceritakan, ya, kamu bisa tulis dan ceritakan, ya. Nanti akan ada lembar kegiatan yang akan diberikan, di mana kamu di dalamnya di situ ada tempat untuk Bagian. kamu bisa menulis, ya. Kamu bisa menceritakan apa impian kamu, apa cita-cita kamu, apa harapan kamu untuk masa depan kamu, ya. Kamu bisa tulis, kamu bisa ceritakan, dan kita akan sama-sama mendoakan untuk harapan kamu untuk masa depan, ya. Ya. Divideokan, jangan lupa, ya. Kalau adik-adik mungkin sulit untuk dapat lembar kegiatannya, kalian bisa menghubungi nomor-nomor yang sudah disediakan di kolom deskripsi yang ada di channel ini, ya. Kalian bisa lihat, kalian bisa hubungi, jangan segan-segan, jangan malu-malu, ya. Ya. Kakak-kakak akan siap untuk membantu kalian semua, ya. Jangan lupa dikerjakan aplikasinya, ya. Oke, adik-adik. Nah, bagi adik-adik yang sudah bisa baca, Iya. cerita ini bisa adik-adik baca di Kejadian pasal 40 dan 41 tentang mimpi, ya. Nah, jadi berilah waktu untuk baca firman Tuhan, baca Alkitab, ya. Iya. Kemudian kita Ayat akan belajar ayat Ayat hafalan. Nah, Halo Kisha. Ayat hafalannya juga diambil dari Kejadian 40 nih. Ayat hafalannya adalah Kejadian 40 ayat 8b. Tuhan Allah Oh iya, Allah yang memberi arti dari mimpi. Ya. sekali lagi ya. Kejadian 40 ayat 8b. Allah yang memberi arti dari mimpi. Nah, Oke. Tante coba meringkas ayat ini supaya adik-adik yang kecil bisa menghafalnya. Singkat sekali ya. Iya. Oke, sekarang kita mau nyanyi. Kita mau nyanyi. Nah, ada nyanyi yang lagu baru ya. Iya, lagunya buat beberapa baru tentang mimpiku menjadi nyata. Lagunya Ya. bagus loh. Bagus banget. Mimpiku menjadi Ya. Seperti bermimpi, ku ada di sini. Semua karena cintamu, melangkah bersama di jalanmu Tuhan. Ku rasa damai di tengah badai. Mimpiku menjadi nyata, semua karena anugerahnya. Kasih-Mu turut bekerja, mendatangkan segala kebaikan. Dari awal, Kak. Seperti bermimpi, ku ada di sini. Semua karena
jalan-Mu Tuhan, ku rasa damai di tengah badai. Mimpiku menjadi nyata, semua karena anugerah-Nya. Kasih-Mu turut bekerja, mendatangkan segala kebaikan. Mimpiku menjadi nyata, semua karena anugerah-Nya. Kasih-Mu turut bekerja, mendatangkan segala kebaikan. Kasih-Mu turut bekerja. Kasih-Mu turut bekerja, mendatangkan segala kebaikan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, indah sekali cerita yang sudah kami dengar pada hari ini. Tuhan, kami juga ingin memiliki mimpi, rencana-rencana yang indah dalam hidup kami. Kami mau serahkan mimpi-mimpi kami, cita-cita kami, rencana-rencana kami kepada Tuhan. Karena Engkaulah yang akan menggenapi, mengartikan mimpi itu dalam kehidupan kami. Dan semuanya akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena Engkau telah menyediakan masa depan yang penuh harapan bagi kami yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tolong kami, khususnya adik-adik yang sudah menonton acara ini, agar Engkau memberkati mereka, membuat apa yang mereka lakukan menjadi berhasil. Juga tolonglah orang tua mereka dan pekerjaan orang tua mereka, agar mereka boleh melihat kasih Tuhan yang dinyatakan dengan limpah ke atas rumah tangga orang tua mereka. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau menjadi anak kesayangan Tuhan. Dan biarlah semua cita-cita dan mimpi dari kehidupan kami itu akan menjadi nyata bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Happy Sunday adik-adik. God bless you. Bye. Bye.